bergerak. Bahkan tumbuhan yang kelihatannya diam saja itu bergerak loh. Nah, pada video kali ini akan kita saksikan gerak pada makhluk hidup. Walaupun semua gerak terjadi pada makhluk hidup, tapi tidak semuanya bisa kita amati. Hal itu terjadi karena gerak pada makhluk hidup membutuhkan waktu dan terjadi secara perlahan-lahan. Nah, gerak pada makhluk hidup dibagi menjadi dua, yaitu gerak pada hewan dan gerak pada tumbuhan. Secara ilmiah, gerak pada makhluk hidup adalah bentuk reaksi makhluk hidup terhadap rangsangan. Hewan mempunyai gerak aktif yang berupa sayap, sirip, dan kaki, maka gerakan tersebut disebut gerak aktif. Sementara pada tumbuhan yang tidak mempunyai gerak aktif disebut gerak pasif. Berdasarkan pada macam rangsangnya, gerak yang terjadi pada tumbuhan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu gerak autonomi, gerak eksionom, dan higrokopis. Gerak autonomi adalah gerakan yang tidak diketahui secara jelas penyebabnya. Ilmuwan menduga bahwa gerakan itu berasal dari tumbuhan itu sendiri. Contohnya, gerak eksionom terjadi pada tumbuhan karena adanya rangsangan dari luar. Contohnya, gerak higrokopis adalah gerak yang terjadi pada tumbuhan karena ada perubahan kadar air dari sel-selnya, sehingga tumbuhan tersebut mengalami pengerutan yang tidak sama di bagian-bagiannya. Contohnya adalah terbukanya buah cemara. Pada umumnya, hewan dibagi menjadi dua, yaitu hewan avertebrata dan hewan vertebrata. Pada hewan avertebrata tidak memiliki tulang belakang, sedang pada vertebrata memiliki tulang belakang. Contoh pada hewan avertebrata yaitu bekicot yang bergerak dengan kaki dan otot. Pada vertebrata terdapat tulang dan otot sebagai alat gerak. Otot bergerak sebagai alat gerak aktif dan tulang sebagai alat gerak pasif. Contoh alat gerak pada vertebrata misalnya kaki, sirip, dan sayap. Burung menggunakan sayap untuk bergerak atau terbang dengan gabungan otot yang kuat dan tulang yang ringan. Kepakan sayap burung akan membuat gaya